Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Elza Noval. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat charger baterai 3S. Nah, oke, ini kalau secara teknis baterai ini itu kita namakan baterai 3S atau baterai dengan rangkaian 3 sel. Oke, ini ada 1, 2, 3. Ada 3 buah sel baterai. Nah, pengistilahan baterai 3S, 2S, 1S itu biasanya sering diucapkan di komunitas drone yang menggunakan baterai lithium polimer. Saya ada contohnya tapi entah kemana. Oke, baterai lithium polimer itu dia itu proses chargingnya sebetulnya ini juga sama baterai lithium tapi jenisnya beda. Oke, kalau baterai lithium yang ini dia itu apa ini hard cover atau apa ya, pokoknya covernya itu lebih keras daripada baterai lithium yang biasanya dipakai di pesawat drone atau aeromodeling. Nah, oke, jadi proses charging baterai seperti ini itu harus dalam pemantauan terus selama proses charging. Jangan hanya dikasih power supply dicolokkan ke sini, karena itu bisa bahaya. Kalau baterai ini bisa sampai overcharging, dia itu bisa meledak. Begitu juga kalau baterai ini over discharging atau beban berlebihan, baterai ini juga akan meledak. Karena ada beberapa kasus orang yang pakai vape atau rokok elektrik itu rokoknya meledak. Karena apa? Karena baterai yang digunakan dia itu over discharge atau beban berlebih. Nah, oke, lanjut kita ke topiknya. Kali ini saya akan membuat sebuah charger baterai dengan rangkaian 3S seperti ini. Nah, charger ini bisa digunakan nantinya kalau sudah jadi, bisa digunakan untuk mencas baterai 1 sel, 2 sel, dan 3 sel. Kalau misalkan pengen nambah lagi sampai 4 sel juga bisa, tapi nanti modul chargingnya kita juga harus tambah menjadi 4 buah. Nah, oke, kali ini saya membuat video ini dadakan, jadi akan saya berikan video yang sesimpel mungkin dan semudah mungkin. Nah, oke, pada baterai polimer baterai lipo itu biasanya ada 1 buah kabel output yang fungsinya untuk mengeluarkan arus dari baterai. Biasanya itu hasil dari rangkaian seri dan arusnya besar. Nah, saya nggak ada contohnya karena punya saya hilang. Nanti akan saya sertakan fotonya saja. Nah, dan juga ada kabel khusus untuk charging. Karena kenapa? Karena kabel baterai lipo biasanya tidak ada modul BMS di dalamnya. Baterai Management System, oke. Jadi pada baterai lipo itu biasanya nggak ada BMS-nya. Jadi proses chargingnya harus diawasi ketat dari luar. Sedangkan kalau di rangkaian seperti baterai laptop itu biasanya di dalam rangkaian baterai laptop itu sudah ada BMS-nya, baterai management sistemnya. Jadi ya perangkat yang mengatur proses charging pada baterai. Nah, seperti ini contoh BMS yang ada pada baterai laptop. Nah, oke, ini akan saya pasangkan dulu rangkaian kabel untuk
proses chargingnya. Oke, akan saya stop dulu, nanti setelah saya sambung akan saya tampilkan hasilnya seperti apa. Oke. Nah, oke guys, jadi rangkaiannya tuh seperti ini. Nah, pin nomor 1 itu adalah negatif sel pertama, dan pin nomor 2 itu positif sel kedua sekaligus negatif dari sel kedua. Oke, jadi untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan saya sertakan gambarnya. Nah, karena ini kan digabung, nah antara positif dan negatif digabung, jadi kabel nomor 2 ini berlaku menjadi positif dari sel nomor 1 dan negatif dari sel nomor 2. Nah, kabel nomor 3 itu juga sama seperti kabel nomor 2, dia berlaku untuk positif dari sel kedua dan negatif dari sel ketiga. Nah, kabel yang terakhir nomor 4 itu adalah kabel untuk positif sel terakhir. Nah, oke. Jadi di pin ini kalau untuk mau mengukur tegangan total dari keseluruhan baterai itu dari ujung ke ujung. Nah, seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya nanti akan saya sertakan gambar skematik dari pengkabelannya. Nah, oke, untuk baterai sudah selesai. Ini untuk jalur charging dan ini untuk jalur output. Nah, untuk modul baterainya sendiri, nah, untuk modul baterainya ini kita menggunakan 3 buah modul baterai. Nah, di bagian outputnya, oke, ini baterai negatif pertama itu kita masukkan nanti di pin bagian negatif pertama juga. Nah, sedangkan pin yang kedua nanti masuk ke sini, dan pin yang ketiga masuk ke sini, pin yang keempat masuk sini. Oke, ini saya hubungkan, ini juga dihubungkan. Nah, ini nanti chargernya itu harus sendiri-sendiri, tidak boleh menggunakan satu sumber, karena kalau menggunakan satu sumber ini nanti akan konslet. Oke. Nah, oke, jadi akan saya sambungkan soketnya dulu nanti supaya nanti langsung bisa disambungkan dengan soket yang ini. Oke. Nah, oke guys, ini setelah saya rangkai. Nah, untuk negatif pertama masuk di sini. Nah, ini sudah sesuai dengan konektornya. Nah, oke, jadi konektor yang pertama di sini juga merupakan negatif pertama di sini. Oke. Nah, ini sangat darurat sekali. Harusnya kita juga menyediakan soket untuk 2S dan soket untuk 1S. Ya, karena darurat dan saya butuhnya hanya untuk mencharger baterai ini, jadi saya langsung bikin seperti ini aja. Nah, kenapa saya lebih mementingkan menggunakan model seperti ini? Karena kalau kita charging langsung dari positif ke negatif itu bisa-bisa saja, tapi nanti resikonya akan ada sel baterai yang overcharging. Nah, karena proses chargingnya tidak merata antar ketiga baterai ini, jadi ada baterai yang beresiko rusak lebih besar. Nah, seperti itu. Jadi ketiga baterai ini nggak akan rusak bareng, melainkan ada salah satu yang akan rusak, dan itu sangat merugikan. Oke, kita coba aja langsung. Nah, oke.
Jadi modulnya sudah nyala semua. Oke, bisa diperhatikan nyala lampunya hijau semua. Oke, nah ini. Oke, ketiga modul ini sudah nyala semua. 3 modul ini nyala dengan masing-masing charger. Ini 1, 2, 3. Oke, jadi untuk supply-nya harus satu-satu, tidak boleh satu sel tidak boleh tegangan inputnya itu dijadikan satu. Nah, jadi harus setiap modul pakai charger sendiri-sendiri. Nah, karena kalau di sini nanti dijadikan satu, ketika dicolokkan baterainya, maka dia akan konslet, akan short, dan baterainya malah akan rusak nanti. Nah, oke, kita coba. Ini gini, kita coba. Nah, oke, mereka semua sudah tercharger satu persatu. Nah, oke, kita coba buka. Oke, kita colokkan lagi. Nah, oke, jadi dengan demikian baterai ini akan tercharger satu persatu dan termonitor satu persatu. Nah, oke, jadi secara bersamaan baterai ini akan termonitor. Nah, jadi nggak akan ada ceritanya overcharger pada baterai-baterai ini. Nah, seperti itu. Oke, mungkin demikian aja video kali ini dari saya. Nah, nanti di part keduanya akan saya sempurnakan lagi rangkaiannya, supaya nanti tinggal plug and play tanpa kita perlu cari kabel data, tanpa kita perlu cari charger HP sebanyak itu. Dan nanti akan saya tambahkan satu sel lagi, jadi supaya nanti charger yang kita bikin itu bisa ngecas baterai mulai dari 1S, 2S, 3S sampai 4S. Nah, oke, demikian aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi. Nanti silakan kalian kembangkan sendiri. Intinya sistem dan cara kerjanya itu seperti ini. Oke, jadi tegangan input tidak boleh bersamaan. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri dan saya memohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.